Rumah yang menjadi tempat paling aman untuk berlindung selama membatasi mobilitas diri, kini pun tak luput dari ancaman klaster penyebaran virus corona. Keluarga yang kerap jadi pelipur lara justru berubah jadi ancaman sumber penularan COVID-19. Di Jakarta, selama September 2020, ada lebih dari 7.000 kasus dari klaster keluarga. Hal serupa juga terjadi di berbagai kota lain, Bogor, Bekasi, Yogyakarta, Semarang, hingga Malang. Satu anggota keluarga pergi, satu rumah terinfeksi. Ironisnya, orang-orang yang menularkan ke keluarga umumnya adalah mereka yang masuk kategori orang tanpa gejala. Sementara mereka yang tertular, kebanyakan adalah anak kecil dan lansia yang ketahanan tubuhnya lebih lemah dan cenderung bergejala. Interaksi anggota keluarga lintas generasi inilah yang patut diwaspadai. Klaster keluarga sama berbahayanya dengan klaster lain. Bahkan sampai saat ini pun peningkatan kasus dari klaster ini masih ada. Apalagi bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh saat libur bersama tiba. Warga diwajibkan untuk tidak lengah dan terus melakukan upaya pencegahan seperti ini. Meski pemerintah kini sudah mendatangkan jutaan dosis vaksin Sinovac, bukan berarti klaster keluarga bisa langsung teratasi. Tentu kita tidak mau anggota keluarga lansia dan anak-anak menjalani perawatan dengan ventilator di ruang isolasi tanpa bisa ditemui. Tim Liputan iNews melaporkan. Ancaman virus corona ternyata tak mengurungkan niat para buruh untuk melakukan demonstrasi menuntut pembatalan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan. Aksi demo pun dilakukan ribuan umat muslim di depan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta yang kecewa dengan pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron terhadap agama Islam. Ibu kota Jakarta dan sekitarnya diwarnai aksi protes menolak Undang-Undang Cipta Kerja selama berhari-hari di bulan Oktober lalu. Warga Jakarta pun tentu tak akan lupa sejumlah peristiwa pada 8 dan 13 Oktober, di mana 3 halte bus Transjakarta di Jalan Protokol Ibu Kota ludes dibakar massa. Di titik lain pun sejumlah halte turut dirusak. Total 20 halte di Jakarta lumpuh total keesokan harinya, dengan nilai kerugian mencapai 55 miliar rupiah. Aksi pengerusakan ini merupakan buntut demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari semula, undang-undang ini memang mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak. Kaum buruh menilai Undang-Undang Cipta Kerja tidak menguntungkan pekerja dari sisi kesejahteraan. Sementara pemerintah membutuhkan payung hukum yang bisa menarik investor dan menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama di tengah keterpurukan akibat pandemi global. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai pemerintah bisa menjadi landasan yang tepat. Pengesahan RUU oleh DPR secara diam-diam pada 5 Oktober lalu pun membuat kaum buruh kian meradang. Aksi demo digelar berhari-hari. Pada 13 Oktober, pengerusakan kembali terjadi. Pusat perbelanjaan Tamrin City dan gedung bioskop lawas di kawasan Senen, Jakarta Pusat jadi sasaran amuk. Penyelidikan polisi pun mengungkap sekelompok orang yang merusak ternyata tidak berafiliasi langsung dengan pergerakan buruh. 131 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian besar adalah pelajar, mahasiswa, dan pengangguran. Sungguh ironis. Sementara menyoal pengupahan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauziah menyatakan tidak ada pengurangan dalam ketetapan undang-undang. Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi instrumen acuan. Aksi demo juga digelar di depan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia di Jalan MH Tamrin terkait kontroversi pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Macron dinilai menghina Islam dalam sebuah pernyataan. Ia menyebut bahwa Islam adalah agama yang sedang menghadapi krisis. Kalimat itu ia katakan saat menanggapi aksi pemenggalan seorang guru di Prancis
yang dilakukan oleh kaum radikalis. Sejumlah negara muslim seperti Suriah, Libya, Turki tak terkecuali Indonesia mengecam pernyataan itu. Dalam aksi demo, massa pun menuntut semua produk Perancis di Indonesia harus diboikot dan menyerukan agar Emmanuel Macron membuat pernyataan meminta maaf. Isu ini kini lenyap di tiup angin. Tim Liputan iNews melaporkan.